Habis subuh, kalau program di musola ini tiap subuh pagi itu ada yang namanya hikmah fajar, seminggu sekali. Terus yang ngisi itu gantian 3 ustadz, itu dilaksanakan setiap seminggu sekali. Kalau Batu ke sini dan tahun 94 ke sini, saya boleh dikata mendirikan musola ini dari tahun 94. Nah, jadi saya sekarang sudah jadi sesepuh. Lagi khotmil Quran. Nih, ada apa? Asuhannya Ustadz Zakaria itu. Jadi ini ada jadi 3 tempat. Jadi ada di Nurul Iman, Padang Udayana, kemudian ada majelis taklimnya Nur Baiti, ada yang di Wirasatya sana. Kemudian ada Jawara ya. Jawara Kampung Jawara itu namanya, dekatnya Poltabes gitu. Jadi 3 sekali karena ini rutin pengajiannya itu ibu-ibu ngajar belajar baca Al-Quran. Bisa, sebelumnya udah bisa ngaji sendiri, tapi kan dengan dituntun Pak Ustadz diperbaiki makhraj hurufnya, ternyata banyak yang salah, panjang pendeknya seperti itu. Jadi memperbaiki ibadah membaca Al-Quran gitu. Anak-anak. Iya. Ada berapa banyak? Ada sekitar 10-12. 12. Iya. Itu yang mengajari Bu? Iya. Hai Smart Netizen, kembali bersama saya Sam Kedilau dari Denpasar TV Channel. Pagi ini setelah sholat subuh, saya bergerak menuju Musola Nurul Iman di Komplek Perumahan Padang Udayana di wilayah Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Ya, pagi-pagi saya bergerak ke arah Musola Nurul Iman karena akan bertemu dengan salah satu tokoh muslimah, Insinyur Haja Takwalin, yang kita kenal sebagai mantan Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah atau PWA Provinsi Bali. Ini organisasi perempuan yang berada di bawah Muhammadiyah. Di musola tersebut, Mbak Walin, panggilan akrab Insinyur Haja Takwalin, sedang mengadakan kegiatan khatam belajar membaca Al-Quran bersama dengan cukup banyak ibu-ibu yang bergabung dalam komunitas belajar membaca Al-Quran yang diasuh oleh Ustadz Zakaria SPDI, takmir masjid sekaligus imam di Musola Nurul Iman. Saat berada di Musola Nurul Iman, setidak-tidaknya ada sejumlah cerita menarik yang saya kantongi dari sejumlah narahubung yang sempat saya ajak berbincang. Saya beruntung tadi pagi karena saat berada di Musola Nurul Iman bertemu juga dengan, bukan sekedar bertemu, tapi bahkan sempat berbincang dengan pendiri musola tersebut saat beliau dulu masih aktif sebagai perwira TNI di lingkungan Kodam 9 Udayana, Haji Jalil Hamdan. Nah, menarik karena Pak Haji Jalil kemudian mengungkapkan pengalaman beliau merintis lahirnya musola yang sekarang memiliki jamaah dengan jumlah yang cukup banyak di wilayah itu. Awalnya cerita Haji Jalil, komunitas ibu-ibu yang tinggal di komplek perumahan yang dibangun oleh Asuransi Sosial ABRI atau ASABRI khusus untuk para prajurit TNI waktu itu, kalau mengadakan pengajian hanya sanggup untuk keliling dari rumah ke rumah. Lalu kemudian muncul ide. Nah, bagaimana ide itu kemudian terrealisasi? Kita dengar percakapan khusus dengan Haji Jalil Hamdan. Assalamualaikum Ustaz. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Tiap pagi memang ada kegiatan di musola ini pada subuh. Kalau habis subuh, kalau program di musola ini tiap subuh pagi itu ada yang namanya hikmah fajar,
seminggu sekali. Terus yang ngisi itu gantian 3 ustadz. Itu dilaksanakan setiap seminggu sekali. Kalau Ustadz, maaf, dengan Ustadz Saya sendiri Zakaria. Ustadz Zakaria. Di sini saya sebagai apa ya, takmir, juga imam, terus pengajar di sini. Kalau Pak Haji ini, monggo Pak Haji. Ustadz aja yang kenalkan. Nah, ini adalah sesepuh kita. Nah, langsung aja Pak Haji biar Ya, ini pendiri. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sejak tahun 93 pindah dari asrama yang Batu ke sini, dan tahun 94 ke sini saya boleh dikata mendirikan musola ini dari tahun 94. Nah, jadi saya sekarang sudah jadi sesepuh. Jadi banyak di antara bapak-bapak yang sudah jadi imam dan khotib dari seluruh Denpasar ini yang sudah imam khotib di Nurul Iman Kedamudayaan. Jadi pada waktu itu bapak-bapak yang jadi khotib di sini sudah ada dari Bintal, ada dari umum juga ada gitu. Kebetulan ini Kedamudayaan ini di bawah pengawasan Bintal gitu. Bintal ya. Karena selamanya perumahan ini adalah perumahan yang dibuat oleh Kodam gitu. Asalnya gitu. Jadi di bawah pengawasan Asabri dulu Pak ya? Iya. Asabri dulu. Iya. Asuransi Sosial Abri. Iya. Dari tahun 80 ya berdirinya perumahan di sini. Udayana yang dari tahun 80. Dan ini satu-satunya musola. Satu musola ya, yang pada waktu itu saya masih dinas, masih pangkat Letan 2, pindah ke sini dan kebetulan ibu-ibu di sini yang punya pengajian dari rumah ke rumah itu memberitahukan kepada kita bahwa kita ini ingin punya musola. Musola udah dapat berdiri, kebetulan di Kodam itu asramanya Dinasnya itu setelah dipindahkan ke PAUN yang sekarang ada di PAUN. Di Praja Raksaka. Iya, Praja Raksaka. Nah, jadi masjid yang ada di asrama yang Batu dengan masjid yang ada di perumahan Bekang di Jalan Gunung Agung itu saya kirim surat ke kepala staf bahwa bekasnya bangunan itu kita minta supaya dikirim kepada Udayana dan diberikan oleh kepala staf, silakan ambil aja. Ini sejarahnya begitu ya? Ya itu tahun 94 saya pindah dari sana ke sini. Jamaahnya berapa dulu Pak di awal-awal? Ya? Awal mula itu jamaahnya berapa jumlahnya? Awal mulanya jumlahnya itu kan tadinya dari rumah ke rumah kita pengajian. Dari rumah? Iya, dari rumah ke rumah ya. Belum ada berarti Pak Haji? Iya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Padang Udayana ini 50 kakak kan? 50 kakak. Sekarang sudah campur sama rakyat, ya, sama umum gitu. Sekarang sudah banyak sekali itu. Ya, sudah banyak sekarang. Jadi anggota jemaah kita mungkin ada 100-an atau 70. Lebih. Karena ada yang dari luar. Nah, terkait dengan kegiatan pengajian ibu-ibu, ternyata komunitas ibu-ibu yang menjadi murid atau peserta kelompok berlatih membaca Al-Quran yang diasuh oleh Ustadz Zakaria, panggilan akrabnya Ustadz Jack. Ternyata ya berhasil mengajak ibu-ibu ya di komunitas ini untuk bukan saja sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi juga mampu membaca Al-Quran secara benar, baik makhrajnya, panjang pendeknya maupun tajwidnya. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Berikut hasil perbincangan atau percakapan saya dengan Insinyur Haja Takwalin, dilengkapi juga dengan percakapan khusus saya dengan Ibu Sumiati dan Nyonya Kukuh, dua ibu rumah tangga yang juga ternyata
merasa beruntung karena bisa belajar banyak tentang makhraj dan tajwid dari kelompok belajar membaca Al-Quran ini. Kita ikuti tayangan khususnya di Denpasar TV Channel. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi khotmil Quran. Nih, ada apa? Asuhannya Ustadz Zakaria itu. Jadi ini ada dari 3 tempat. Jadi ada di Nurul Iman, Padang Udayana, kemudian ada majelis taklimnya Nur Baiti, ada yang di Wirasatya sana. Kemudian ada Jawara ya. Jawara Kampung Jawara itu namanya, dekatnya Poltabes gitu. Jadi 3 sekali karena ini rutin pengajiannya itu ibu-ibu ngajar belajar baca Al-Quran. Mulai dari awal. Metodenya tilawati. Jadi ya mudah menyenangkan. Jadi ibu-ibu senang. Rutin. Enggak. Ini pada subuh itu kebetulan khotmil Quran aja. Kalau belajarnya sama Ustadz Zakaria itu di sini Rabu sama Kamis, ada 2 shift. Jadi yang baru bisa membaca jam awal, kemudian sejam berikutnya baca Al-Quran. Nah ini kebetulan khatam belajarnya itu, tajwidnya dibetulin, kemudian sekarang khotmil Quran di sini bersama-sama. Ya. Banyak ya, di sini sekitar 20, di sana 20 di Nurbaiti, terus sekitar sini ya. Untuk ibu-ibu yang sudah bisa baca Al-Quran ya penajaman tajwid sama pembetulan makhrajnya. Ya, sudah berapa lama ikut kegiatan? Berapa lama Ustadz mulai Bu? Lupa saya. 6 bulan kayaknya. 6 bulan. Lebih lah. Udah 1 tahunan ya? Tahunan. Iya, 1 tahunan ya. Kalau Ibu ingat ya, awal mula ikut kegiatan ini apa yang menyebabkan? Ada yang mendorong dari luar atau inisiatif sendiri? Kalau saya memang dari awal ngaji itu kebutuhan gitu ya. Jadi apa yang dijanjikan Allah, 1 huruf 10 kebaikan ya Pak Ustadz ya. Jadi dengan waktu yang tersisa, umur saya sekarang udah 59 mau 60. Alhamdulillah, karena usia umat Rasulullah sekitar 70 tahun ya Pak Ustadz ya. Jadi dengan waktu yang sedikit ini beramal, mencari pahala sebanyak-banyaknya dengan amalan yang cerdas gitu. Jadi sebelumnya belum bisa sama sekali baca? Bisa, sebelumnya udah bisa ngaji sendiri, tapi kan dengan dituntun Pak Ustadz diperbaiki makhraj hurufnya, ternyata banyak yang salah, panjang pendeknya seperti itu. Jadi memperbaiki ibadah membaca Al-Quran gitu. Sampai sekarang sudah 6 bulan. Insya Allah antara 1 tahun sampai 6 bulan ya Pak Ustadz, yang lupa saya awalnya. Belum ada ya setahun ya, belum ada setahun ya. Lain yang Ibu dapatkan lagi yang positif apa? Yang positif untuk saya sendiri, hati lebih tenang, kemudian juga sambung silaturahmi dengan teman-teman sesama muridnya Ustadz ini gitu, sesama kelompok ngaji gitu. Dan biasanya kalau setelah ikut latihan di tempat ini, di rumah memang di rumah saya pakai target sendiri, minimal 1 hari setengah juz minimal ya. Jadi dimaksimalkan sampai dengan 1 juz. Jadi pagi itu saya ngajinya 3 lembar, kemudian siang 2 lembar, pagi 3, pokoknya sehari itu 10 lembar gitu. Jadi 1 juz itu. Jadi di target 3, kemudian 4, malam isaktu 4. Tapi kadang-kadang kalau sibuk ya setengah juz gitu. Jadi memang ditarget. Bu, imbauan Ibu kepada ibu-ibu lain yang mungkin belum pernah ikut kegiatan ini apa? Himbauannya ya untuk memperbaiki ibadah ini ya, kita memang harus mulai ngaji. Jadi hati itu dibolak-balikan Allah. Jadi memohon kepada Allah supaya istiqomah dalam ketaatan. Jadi nggak bisa kita mau taat sendiri gitu, semua itu karena biiznillah. Jadi diizinkan oleh Allah untuk taat, itu kita mohon kepada Allah. Jadi banyak berdoa, ya Allah supaya diberikan hidayah, petunjuk supaya ibadahnya lebih baik gitu.
Itu aja. Jadi dengan banyak berdoa insya Allah dikabulkan. Nggih. Sebelumnya memang sudah bisa baca Quran Alhamdulillah sedikit-dikit. sedikit. Yang kurang dari ibu Makhraj tajwidnya yang kurang. dan ibu dapatkan setelah belajar di sini. Iya, sama Ustadz Jaka, alhamdulillah. Selain itu apa lagi yang ibu rasakan? Yang apa? Yang ibu alami apa lagi selain? Alhamdulillah sekarang sudah bisa ngaji dan alhamdulillah sudah bisa ngajar. Alhamdulillah, semuanya alhamdulillah berkat Ustadz Jaka. Ibu ikut menularkan pengetahuan ini kepada anak-anak? Iya, Yang ibu lakukan apa mengajarkan tilawati di rumah? Di Nurbaiti sama di Musola Al Ikhlas sama di Istana Hati. Nurbaiti ini apa majelis? Musola baru, musola baru. Oh di Mas bisa? Iya. Oke. Oke. Ada berapa jamaah yang di Anak-anak. anak-anak? Iya. Ada berapa banyak? Ada sekitar 10-12. 12 ya. Iya. Itu yang mengajar ibu. Iya. Ilmunya yang banyak ibu dapatkan dari sini. Iya, dari Ustadz Jaka. Luar biasa. Yang paling efektif atau paling gampang dicerna anak-anak dari yang ibu ajarin apa gitu? Nada. Kalau anak-anak menggunakan nada tilawati itu lebih gampang dan mudah. Jadi anak-anak cepat untuk mengikutinya. Cara yang paling mudah untuk ngajak anak-anak ngaji itu Face to face. jadi kalau ngajak mereka, Iya. contohnya apa misalnya? Contoh ibunya apa? Ya kalau ibu ngajar face to face itu apa? Ya kita di depannya anak-anak gitu. Lalu Ya anak-anak mengikuti, kita mengucapkan, anak-anak mengikuti, seperti itu sih. mereka bisa lebih fokus ya. Iya, lebih fokus. Jangan lupa subscribe,